Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya datang ke sebuah kedai teh menanyakan Abu Nawas untuk meminta jalan keluar. Ia sedang menghadapi masalah yang membuat pikirannya buntu karena masalahnya. Salah seorang teman Abu Nawas melihat itu, mencoba menawarkan bantuan. Teman Abu Nawas berkata kepada laki-laki itu, "Cobalah ceritakan kesulitanmu, siapa tahu aku bisa membantu." Begini, aku tinggal di rumah yang sangat sempit. Di rumah itu aku hidup bersama istriku dan 8 anakku. Kami merasa rumah itu terlalu sempit, hingga kami tidak merasa bahagia. Teman Abu Nawas ternyata tidak bisa memberikan jalan keluar. Aku tidak tahu harus bagaimana membantumu, tapi lebih baik kau temui langsung Abu Nawas. Mungkin ia bisa memberikan jalan keluar. Laki-laki itu pergi ke rumah Abu Nawas. Setelah bertemu, ia menceritakan masalahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak dan tak berapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. Apakah engkau punya seekor domba? Tanya Abu Nawas. Tidak, tapi aku sanggup membelinya. Kalau begitu, belilah seekor domba dan tempatkan di dalam rumahmu. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ia kembali lagi ke rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku sudah melakukan apa yang kau sarankan, tapi rumahku jadi makin sesak. Hidup bersama domba membuat semuanya semakin semrawut. Keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan peliharalah mereka di dalam rumahmu. Tanpa membantah, laki-laki itu langsung membeli unggas dan menambahkannya ke dalam rumah. Beberapa hari berlalu, ia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Kali ini raut wajahnya semakin muram. Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa. Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu. Sekali lagi orang itu menuruti saran Abu Nawas. Ia membeli anak unta dan memeliharanya di rumah. Beberapa hari kemudian ia kembali datang. Kali ini wajahnya benar-benar kelelahan. Abu Nawas, rumahku sekarang seperti neraka. Kami sudah tidak tahan tinggal bersama binatang-binatang itu. Kami merasa seperti hidup dalam bencana setiap hari. Kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka juallah anak unta itu. Laki-laki itu langsung menjual anak untanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas datang ke rumahnya. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Tanya Abu Nawas. Jauh lebih baik setelah anak unta itu tidak tinggal di sini. Kata laki-laki itu sambil tersenyum. Kalau begitu, sekarang juallah unggas-unggasmu itu. Lelaki itu menuruti saran Abu Nawas dan segera menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali datang mengunjungi laki-laki itu. Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Keadaannya lebih menyenangkan. Rumah kami terasa lebih lega sejak unggas-unggas itu pergi. Sekarang juallah dombamu itu. Laki-laki itu pun menjual dombanya dengan senang hati. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali bertamu. Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Wahai Abu Nawas, rumah kami sekarang terasa jauh lebih luas dan nyaman. Kami merasa lebih bahagia dibanding sebelumnya. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Sebenarnya, sempit atau luas itu bukan hanya soal ukuran rumah, tapi ada di pikiranmu. Jika engkau bersyukur atas apa yang Tuhan beri, maka Tuhan akan menghilangkan rasa sempit dari hati dan pikiranmu. Sebelum berpamitan, Abu Nawas sempat bertanya. Apakah engkau sering berdoa? Iya, aku sering berdoa. Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak selalu dijawab dengan pemberian, tapi ketika Tuhan membukakan pemahaman di balik ketiadaan pemberian, maka itu adalah pemberian yang sebenarnya. Dan Abu Nawas pun berhasil menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu.